Ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Irwan SIP MP dari fraksi Demokrat. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Ketua beserta seluruh rekan-rekan anggota Komisi 5, banggakan. Yang saya hormati Bapak Dirjen Perhubungan Udara, Bapak Dirjen Perhubungan Laut, Pak Direktur, serta seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Udara, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang hadir pada webinar rapat dengar pendapat siang hari ini. Pertama, saya ingin ke Dirjen Perhubungan Laut. Tadi tentu kita apresiasi pencapaian 2021 dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana rencana untuk tahun 2022 ini. Ada beberapa yang ingin saya perdalam. Tadi dijelaskan terkait di Kaltim ada rencana rehab di Sangkulirang, dan di sisi lain ada pengembangan paspel juga di Sangkulirang. Saya mau tanya itu semuanya sisi laut atau pengembangan paspelnya sisi darat? Karena di tahun 2021 ada pengembangan sisi darat, tetapi di 2022 ini belum muncul. Tentu ini saya pikir harus dilanjutkan karena belum tuntas. Kebetulan di 2021 kemarin itu sifatnya MIC, sehingga pengembangan sisi darat Pelabuhan Laut Sangkulirang ini menjadi prioritas. Ini kampung saya, dan pelabuhan ini produktif, ya, menyumbang ke negara terkait PNBP dan tiap tahun terus meningkat, sehingga bukan lautnya, ya, sisi lautnya, tetapi sisi daratnya harus dilanjutkan. Jangan sampai mangkrak hanya hanya di tahun 2021, tetapi lanjutan pengembangan sisi daratnya tidak dilanjutkan. Sehingga coba diperjelas Pak Dirjen, tadi ada dua kegiatan di Pelabuhan Laut Sangkulirang itu, rehab dan pengembangan paspel itu, apakah ada sisi daratnya? Dan saya, kalau belum, saya minta agar tahun 2022 ini ada kelanjutan dari pengembangan sisi daratnya. Yang kedua, terkait cuaca buruk, ya, dan gelombang tinggi yang sebenarnya udah bisa diprediksi tiap tahun terjadi di perairan maupun di laut di seluruh tanah air. Bagaimana mitigasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam ini Kementerian Perhubungan, untuk memitigasi hal ini? Karena kalau kemudian ini tidak ada mitigasi yang terukur, tentu tiap tahun kita akan dibebankan pada sifatnya maintenance, ya, baik fasilitas dermaga maupun dari kapal-kapal yang rusak, ya, bahkan kandas, ya, karena di pelabuhan, karena akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Sehingga mitigasi berupa breakwater atau pemecah gelombang apakah sudah dilakukan dan di mana saja, di pelabuhan di mana saja, dan kalau bisa di Kaltim di pelabuhan apa saja, sehingga dengan mitigasi ini kita bisa meminimalisir biaya-biaya maintenance terhadap kerusakan pelabuhan yang diakibatkan oleh cuaca buruk dan gelombang tinggi. Kemudian yang terakhir, karena di sini saya lihat ada KSOP, KUPP di seluruh tanah air. Saya ingin berpesan bahwa KSOP, KUPP itu adalah benteng terdepan dan perhubungan di perhubungan laut, ya, sehingga menurut saya harus kemudian bisa menyatu
dengan masyarakat di wilayahnya. Ya, berdayakan masyarakat-masyarakat di wilayah itu, terutama masyarakat di KSOP KUPP berada, ya, masyarakat lokalnya. Begitupun dengan pengusaha-pengusaha lokal. Ya, jangan kemudian ada KSOP KUPP yang memang fokus melayani pada BUMN. Misalnya dalam hal ini Pelindo. Itu nanti pasti lambat laun akan konflik. Kalau sudah bicara keadilan, pemerataan dan lain-lain itu, sehingga tentu KSOP KUPP sebagai yang terdepan, ya, mengelola pelabuhan di tanah air harus kemudian bisa melihat ini sebagai salah satu potensi pendapatan ke negara, tapi di sisi lain ini juga bisa konflik, ya, terutama kalau tidak ada keterlibatan masyarakat lokal maupun pengusaha-pengusaha lokal. Jangan sampai potensi-potensi di di pelabuhan maupun di perairan itu hanya dimonopoli oleh satu pihak tertentu. Itu yang terkait Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut. Tolong tadi diperjelas mengenai yang rehab dan pengembangan paspor di Sangkulirang. Saya harap tahun ini ada untuk lanjutan pengembangan sisi daratnya. Itu juga untuk kawan-kawan Kementerian Perhubungan sendiri, ya, untuk keberlangsungan pelabuhan lautnya. Kemudian Direktur Jenderal Perhubungan Udara tadi sudah disampaikan terkait rencana program 2022. Sebelumnya saya apresiasi juga, ya, untuk program 2021 yang sudah dilaksanakan. Saya ingin minta penjelasan, tadi disampaikan rencana Dirjen Perhubungan Udara di tahun 2022 di Kaltim ada APT Pranoto, ya, 100 M, Bandara Kalimarau 13,7 M, Data Dawai juga di Melak. Tapi saya lihat ini redundant ini. Menurut saya sih ini sejak 2020, 2021 angka ini ya paling koreksi dirubah, misalnya tahun lalu 14, tahun ini 13,7. Ini tolong dijelaskan kenapa berulang seperti ini. Apakah memang kalau tidak terserap ya dipindah gitu. Jangan diulang terus, kelihatannya ada anggaran menyenangkan tetapi fisiknya tidak ada. Tidak pernah terrealisasi ini. Nah, terkait yang APT Pranotonya, apakah 100 ini juga kegiatan yang tahun lalu tahun ini nihil gitu. Sementara pada saat rapat sebelumnya pimpinan minta tolong ini menjadi perhatian Komisi 5 untuk saya, hak budgeting saya. Kemarin di rapat itu sudah disetujui untuk pembangunan landscape pelabuhan Bandara APT Pranoto. Saat ini landscape Bandara APT Pranoto itu malah ada business plan di sana. Bagaimana mungkin itu bandara yang internasional, sebentar lagi ada IKN, kok malah di halamannya ada business plan? Ini minta dituntaskan masalah landscape ini, karena ini juga bicara profesionalitas bandara, termasuk juga keamanan. Kalau ada business plan gimana tuh? Debu, ya, bisa mengganggu keamanan dan keselamatan bandara. Minta tolong ini Pak Dirjen dituntaskan, karena kita sudah sepakati waktu pembahasan anggaran 2022 sebelum ditetapkan, kita sepakat untuk pembangunan landscape bandara. Kalaupun memang di bandara yang lainnya ini tidak terserap dan selalu berulang tiap tahunnya, ya udah dibawa untuk pembangunan landscape ini saja, itu lebih bermanfaat. Itu. Kemudian minta tolong dijelaskan terkait kondisi saat ini di mana Singapura masih mengelola pelayanan ruang udara MIR di Natuna, Kepulauan Riau. Nah, ini sampai kapan? Untuk jangka waktu berapa tahun? Sementara di 2024 kita kemudian harus bisa menjamin sesuai amanah undang-undang agar penerbangan kendali wilayah udara di
Kepri itu sudah sepenuhnya milik Indonesia. Nah ini kalau terkait keamanan penerbangannya kan bagaimana? Kalau misalnya ada kendala di peralatan, kita juga bisa beli peralatan sendiri. Jangan sampai kedaulatan negara kita digadaikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini tolong dijawab sampai kapan ini kerja sama dengan Singapura untuk pengelolaan pelayanan ruang udara di Natuna. Mungkin itu Ketua, saya minta agar beberapa pertanyaan tadi saya ada jawaban, dan ini menyangkut mengenai hak masyarakat Kaltim. Jangan sampai di data ini justru tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan untuk RAPBN 2020. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan.